Kalimatan habibatan. Orang yang bisa menahan apa? Orang yang bisa menyendiri dan menangis karena takut kepada Allah. Ini penting ya kita kerjakan. Kalau bisa saudara jamaah malam hari itu duduklah sendiri, tafakur, mikir surga, mikir neraka, mikir apa sih yang sudah kerjakan selama hidup saya. Urip wis umur wis piro kari piro, hidup sudah berapa tinggal berapa. Pak Jubri eling napa mboten Pak Jubri? Mboten eling napa mboten? Eling nggih. Hidup sudah berapa tinggal berapa. Loh, simple kata-katanya, tapi kalau kita renungkan hidup sudah berapa tinggal berapa niku bisa nangis saudara. Saya ya kalau feedback sampean ya sekarang semua yang ada di masjid ini ya. Kalau kembali ke masa lalu, apa yang sudah saya kerjakan? Sing duwe anak-anakku apa yo dadi wong apik kabeh, putu-putuku apa dadi wong apik kabeh. Terus amal saleh kudu jamaah iki opo ae. Nek dieling-eling para sedulur nang aduh iso nangis para sedulur. Terus nek aku nang akhirat iki barang-barang iki iso ngalang-alangi aku apa gak iki? Bojo, anak, putu, mantu, bondo, nyambut gawe, ya toh, utang piutang, wabe iki iso ngalang-alangi apa gak? Nek ade mikir ulur nangis para sedulur. Terus umpama sekarang saya mati, apa yang saya banggakan kepada Allah? Ya Allah apa? Jadi sama jenengan, umpama saya sekarang dipundhut oleh Allah, apa yang saya mandukan kepada Allah? Yang saya pamerkan kepada Allah apa? Padahal Allah minta falaqta hamal aqobah. Manusia itu dalam hidup mbok pernah melakukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan tapi dilakukan. Berbuatlah sesuatu yang besar. Sodako yang paling dicintai. Kalau si Tolha itu mensodakokan kebun bayi ruhaknya, atau pernah apa pokoknya sesuatu yang paling yang besar yang nggak mungkin bisa dilakukan tapi dilakuin. Hidupnya dihabiskan untuk sholat malam, hidupnya dihabiskan untuk zikir, hidupnya dihabiskan untuk puasa Nabi Daud, puasa Senin Kemis, ya toh. Pokoknya sehari saya harus baca Quran 3 juz. Saya jemaah ada mubalek kita ya, kawan dekat saya setiap 3 hari 4 hari itu khatam Quran. Kawan dekat saya setiap 3 hari atau 4 hari khatam Quran, dan itu tetap ngajar. Yang ngajar ya jualan ya apa. Saya tanya, gimana kamu itu? Saya ingin mengerjakan falaqta hamal aqobah. Jadi dia caranya ya, bangun malam itu baca 2 juz sholat, dan 2 juz kalau lancar saudara jamaah nggak berjam-jam. 1 juz itu kalau lancar cuma setengah jam, dan nggak kesusu-susu, bacanya steady. Apa steady nih apa? Ya steady lah wis. Habis itu nanti subuh, adzan subuh itu menunggu apa? Qomat tuh baca Quran lagi. Terus setelah sholat subuh kalau dia nggak jadwal ngajar, dia baca Quran lagi. Itu 2 juz itu biasanya. Pokoknya sehari itu 10 juz. Nanti habis duhur mau tidur atau sebelum tidur atau setelah tidur duhur sebelum ngajar itu dia baca Quran lagi. 1 juz, 2 juz. Habis asar biasanya orang tuh kan nonton bola, tenguk-tenguk, ngobrol, dia baca Quran 2 juz. Nggak lama saudara, 2 juz nggak lama, 1 juz, 2 juz. Nanti habis isya baca lagi. Kalau sebelum nunggu ngajar tuh baca Quran. Setiap 4 hari, setiap 3 hari sampai 4 hari selalu khatam Quran. Itu namanya falaqta hamal aqobah. Saya contohkan yang sedikit. Lah kita saudara dalam hidup ini harus ada itu. Kerjakan sesuatu yang besar sehingga apa? Kita kalau tafakur itu bisa tenang saudara. Tahu setiap hari istighfar 1000 kali dengan konsisten. Setiap hari membaca la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir 1000 kali. Amalan hizib saya ini, berangkat ke pasar baca itu, pulang ke pasar baca itu, tengok-tengok baca itu, la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir 1000 kali. Jamaah, zaman hidupnya dicukupi oleh Allah. Tapi besar saudara, bisa dibanggain ke Allah. Sehingga sampean duduk diem gini, tafakur bisa nangis, tapi ada yang dibanggain. Seperti 3 orang yang di dalam gua itu. Ada yang bisa dibanggain, baik kepada orang tua, bisa amanat, bisa menahan hawa nafsu. Falaqta hamal aqobah, fakku raqobah, au it'amun fi yaumin dhi masqobah. Subhanallahil azim, subhanallah.